Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pagi hari ini, semuanya baik? Amin. Saya percaya semuanya baik. Mari Bapak Ibu sedang bangkit berdiri, memperingati hari kemerdekaan bangsa kita 81 tahun Indonesia merdeka. Sama-sama Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita sama-sama deklarasi kemerdekaan. Siap Bapak Ibu? Kita sorakan merdeka, merdeka 3 kali. Siap? Amin. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan multimedia, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita masih tetap bangkit berdiri, menghormati lagu kebangsaan kita. Sama-sama kita nyanyikan bersama-sama. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus bersama. Silakan boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah pada kami Tuhan Yesus. Kau telah menuntun kami Tuhan dalam waktu seminggu sepekan ini Tuhan. Engkau menyertai kami dengan seluruh aspek hidup kami. Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan Kau mencurahkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Boleh anggur yang baru Tuhan Yesus memenuhi Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kau mencurahkan dengan kuasa-Mu Tuhan yang untuk menuntun Tuhan untuk gereja-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus boleh kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih berdiri Tuhan sebagaimana ada Tuhan. Kami bisa Tuhan beribadah Tuhan Yesus dan untuk menyaksikan Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Maupun di dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di mana Kau telah menambahkan umur 1 tahun Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. 26 tahun Tuhan Kau berjalan dengan tiang api, tiang awan-Mu Tuhan. Untuk gereja-Mu Tuhan Kau hadir dengan takut Allah Tuhan. Bersama-sama Tuhan di ibadah kami ya Bapa. Itu kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih berdiri Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik hari ini Bapa. Biarlah hari ini Tuhan Engkau mengurapi kami Tuhan. Untuk dalam pelayanan kami Tuhan dari WM Singer, imam yang musik Tuhan. Engkau memberikan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sehingga alunan surga Tuhan bergetar Tuhan Yesus. Sehingga surga Tuhan turun Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Untuk menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mempersembahkan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dipercaya Tuhan Kau memberkati kami semua. Berkati Tuhan untuk Pastor Niko Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dalam video media ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai gembala sidang kami ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai messenger Pentecost yang ketiga Tuhan. Kami minta lawatan-Mu terjadi Tuhan Yesus buat di seluruh gereja Tuhan maupun di interior
terdonasi ya Bapa, boleh mengenal Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus, boleh lakukan Allah, karya Roh Kudus Tuhan Yesus, boleh mengibarkan seluruh di muka bumi Tuhan, mengenal nama Yesus ya Bapa, sehingga visi misi kami Tuhan Yesus dalam perintah amanat agung Tuhan Yesus, sehingga lawatanmu terjadi ya Bapa, jamah Tuhan Yesus seluruh Tuhan dalam Pentakosta ketiga ya Bapa, berkati kepada sidang kami Tuhan, segala kekuatan Tuhan Yesus, berikan hikmat, kepekaan, pertajam, visi misi keunitian atas gembala sidang kami atau kedua wakil kami yang selalu menopang atas gembala sidang kami ya Bapa. Engkau akan memberkati ya Bapa, berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk gembala Cikampek, Pastor William, Ibu Gembala kami, Paulin Tuhan, seluruh hamba-hambamu yang melayani Kau Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, Cikampek juga akan menuai dalam Kau ya Bapa, dengan visi 10.000 jiwa boleh tergenapi Tuhan, oleh kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu ada Tuhan Yesus di cabang Cikampek ya Bapa, sehingga mereka melihat Tuhan di bawah Cikampek setiap cabang-cabang akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat Tuhan, pertumbuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu ya Bapa, sehingga boleh melihat Tuhan Yesus Engkau yang akan mengibarkan kemuliaan-Mu Tuhan di Cikampek ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Hengki, untuk gembala kami Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan sebagai gembala kami Tuhan, sebagai leadership kami ya Bapa. Kami sangat percaya Kau berikan hikmat, kepekaan, pertajam rohnya Tuhan Yesus untuk membawa gereja-Mu Tuhan Yesus dalam visi kami 5.000 jiwa ya Bapa. Kau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja-Mu 50 per month Tuhan, bangku-bangku yang kosong akan terpenuh dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Kami minta belas kasih-Mu ya Bapa, kita melihat Tuhan Yesus, tabut Allah Tuhan Yesus ada di gereja-Mu Bapa. Berkati Tuhan, berkati seluruh setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, segala usaha, setiap anak-anaknya, program dalam studi Tuhan, buat hari depan, masa depan, Kau sertai, Kau menyertai Tuhan di seluruh aspek kehidupan Tuhan, kebutuhan dengan keharmonisan rumah tangga. Engkau berkati berlimpah-limpah kasih Yesus Tuhan untuk keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negeri kami Tuhan, kami percaya inilah Tuhan Kau akan menambahkan mungkin 1 tahun untuk jalan bangsa kami Tuhan, 81 tahun ya Bapa kemerdekaan kami Tuhan Yesus. Kau melawat bangsa kami ya Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah bangsa kami Tuhan Yesus. Kau memberikan Tuhan, menuntun bangsa kami Tuhan ke negeri yang begitu besar Tuhan Yesus. Kau yang menjamah Tuhan dengan awan Tuhan, sehingga bangsa kami akan mengalami Tuhan terobosan Tuhan Yesus, terobosan Tuhan, transformasi, restorasi, meribuan bangsa kami ya Bapa, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus, Kau menjamah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami Tuhan, melawat Tuhan Yesus atas kepemimpinan yang sudah Kau percayakan dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, gubernur kami Tuhan Yesus, seluruh anggota DPR, MPR semua Tuhan, Kau menjamah Tuhan, Kau berikan tanamkan hati yang takut akan Allah, yang berintegritas tinggi ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, di mana bangsa kami akan mengalami Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan, untuk negeri kami cinta ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, hanya belas kasih-Mu Tuhan yang Tuhan itu sorga akan melawat untuk menjamah bangsa kami ya Bapa. Diberkatilah bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan setiap kami hari ini, setiap umat-Mu ya Bapa, biarlah sukacita dari surga Tuhan Yesus melingkupi setiap hati pikiran kami ya Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami, hadir pikiran kami, melayaki dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, sehingga boleh kami terkontrol, terfokus Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik di hari ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami musibah. Ada gempa di NTT, kita bersatu hati di tempat ini. Biar kiranya kasih Tuhan boleh menghibur saudara-saudara kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapak yang Maha Baik, Engkau tahu Tuhan Yesus keadaan bangsa kami, keadaan saudara-saudara kami yang berada di NTT Tuhan Yesus.
Matamu tertuju kepada mereka ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, apapun yang hilang dari kehidupan mereka, kami percaya semua atas rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Kau hibur mereka Tuhan Yesus. Kau yang berikan semangat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Bapa yang Maha Baik. Biarlah Tuhan Yesus yang Maha Baik Kau pulihkan Bapa yang Maha Baik kembali kota NTT Bapa yang Maha Baik. Buat kemuliaan nama Tuhan Bapa yang Maha Baik. Apapun yang dibutuhkan saudara-saudara kami hari-hari ini Tuhan, Engkau yang membuatnya cukup Bapa, tidak ada yang kurang Bapa yang Maha Baik. Segala sakit penyakitnya Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah Bapa yang Maha Baik. Kami mengucap syukur, yang berserah, yang berdoa untuk NTT bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan Bapa Yesus, untuk hidup kembali dari apa yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwasanya hidup kita semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Mari mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Dengan iman nyatakan,
mata kami, hidup kami hanya fokus kepada rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami berserah, kami percaya berkat atas kami Tuhan. Yang percaya lebih lagi nyatakan
kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya persilakan Bapak Ibu yang terkasih untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan diakonia. Persembahan ini diberikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu yang ingin menabur, berikan taburan Bapak Ibu yang terbaik. Mari kita bersatu berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu mau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Benar ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau Tuhan ada kekirangan, ada sukacita Tuhan Yesus yang Maha Baik. Maka daripada itu Tuhan, kami datang membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Persembahan ini Tuhan Yesus diberikan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bila kiranya Tuhan Yesus Kau pakai ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menabur di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus, sesuai kasih-Mu bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang siap menabur bersama dengan kita. Katakan amin. Sebagai doamu untuk bangsa kita yang terkasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Tuhan firman-Mu atas
menyatakan doa pengharapan untuk bangsa kita. Bangsa ini dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, maka adalah bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya undang Bapak Ibu berdoa 1-2 menit untuk bangsa kita yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Taruh harapanmu kepada Tuhan untuk bangsa. Ini bangsa kami ya Tuhan. Ini bangsa kami milik-Mu ya Tuhan. Berperkaralah ya Tuhan. Tidak ada kekeringan Tuhan Yesus. Kami berserah, kami berserah, Yesus, Yesus, hati kami rindu, hati kami rindu, ya Tuhan. Di dalam hati kuasa-Mu bekerja, Yesus. Berikan damai-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Yesus. Di dalam urapan-Mu mengalir ya Tuhan. Semua mata tertuju kepada Engkau Allah kami. Semua hati datang untuk menyembah Tuhan. Dalam suka kami ada Tuhan Yesus. Kami percaya dalam bangsa Tuhan Indonesia merdeka. Di dalam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ini doa kami, berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan, bagi berdiri, ya Allah-Mu, katakan kemuliaan-Mu, ya Allah-Mu, katakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi mari berdoa, katakan ku berdoa. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Kayak belum merdeka. Merdeka. Ya, saudara, tadi Pak Niko udah jelas katakan bahwa hari-hari ini semakin sulit ya, ekonomi sulit. Saya baca data kemarin, angka pengangguran di Indonesia itu mencapai 7 juta orang. Ya, tepatnya 7.240.000 orang. Itu yang nganggur. Nah, dari yang nganggur itu, yang sarjana, yang nganggur itu 1 juta. Sarjana, 1 juta. Nah itu kalau dipilah-pilah orang yang kerja, itu ada yang istilahnya dia sarjana tetapi pekerjaannya itu menyimpang. Maksudnya
jauh daripada apa yang mereka pelajari. Contoh, misalnya dia kuliahnya bagian apa misalnya pertambangan misalnya, tapi kerjanya ojol, itu kan menyimpang misalnya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan pelihara kehidupan kita anak-anak Tuhan, sekalipun sulit Tuhan pelihara. Hari ini kita akan dengar kesaksian ya, kita banyak waktu dari seorang anak Tuhan yang luar biasa. Ya, siapakah dia? Ya kita beri tepuk tangan. Ayo biasa silakan bisa. Satu. Mana? Oh ini ya. Jadi kita kabur aja. Santai dulu bang, tenang dulu bang. Mau kabur kemana tuh bang? Shalom. 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 Oke. Jangan Tes. ganti. Ada yang belum kenal saya di sini? Ada yang belum kenal saya? Udah kenal semua? Semua. Miknya. Ya, kalau udah kenal semua nggak apa-apa. Tetap saya perkenalkan. Jadi bagi yang belum kenal, nama saya Wilson Marcelino. Saya udah jemaat di sini dari 2015. Ya. Yang baptis saya Pagam juga, jadi asli orang sini GB Pademangan. Jadi masih asli dari GB Pademangan. Jadi bukan pindahan dari gereja mana, yang tua Pagam sendiri ya. Jadi, luar biasa. Ya tadi pengantarnya itu kesaksian untuk pekerjaan, tapi saya pikir mungkin nggak bisa mulai dari sekedar pekerjaan, karena pertolongan Tuhan itu berkesinambungan. Apa yang saya alami hari ini itu tidak terjadi hari ini doang, tapi sebelumnya dan sebelumnya lagi. Jadi mungkin saya perlu mundur jauh ke belakang. Dan mungkin sedikit ada pesan sponsor ya. Sebenarnya minggu ketiga itu karena Pak Niko sebagai kesaksian ya, Pak Gem ya. Jadi kalau Bapak Ibu Jemaat ada yang punya kesaksian luar biasa, boleh disampaikan di minggu ketiga, karena saya percaya dengan kita bersaksi maka lebih banyak jiwa diselamatkan. Amin. Mungkin saya harus cerita dulu dari latar belakang keluarga saya gitu. Jadi saya ini dari latar orang yang tidak percaya gitu. Keluarga saya itu kalau ada orang Kalimantan sini tahu ya, mungkin paisin sama paifut gitu. Jadi masih kepercayaan lama gitu. Dan jadi saya itu kenal Tuhan sekitar SMP. Jadi waktu saya SMP itu guru agama saya memperkenalkan saya ke Tuhan, dan di situ saya mengalami lawatan, saya bertobat. Tapi mama saya mengalami hal yang luar biasa gitu ya. Beliau itu dulunya paifut juga, cuman sempat percaya Tuhan Yesus, namun sekarang pindah lagi. Jadi itu juga masih jadi pergumulan saya gitu. Jadi untuk keluarga saya sendiri masih banyak yang belum percaya, tapi adik saya puji Tuhan yang cowok satu udah percaya Tuhan juga. Kemudian bagi Tuhan. Ya, jadi mungkin untuk membuka kesaksian saya perlu dimulai dari saya SMA. Jadi waktu saya SMA itu saya itu hidupnya enak lah, bisa dibilang gitu. Hidupnya nyaman, nggak pernah ngerasain yang namanya susah, yang ngerasain namanya pencobaan, penderitaan. Pokoknya hidup tuh nyaman aja gitu. Nah, tapi kemudian sekitar tahun 2019 saat saya SMA, itu udah kelas 12, itu udah kelas 3. Udah waktunya lulus tahun depannya. Tiba-tiba ada masalah terjadi di keluarga saya. Mama saya itu yang tadinya bekerja di kantor, itu bekerja dengan penghasilan tetap, istilahnya ekonomi keluarga kami udah terjamin lah. Tiba-tiba harus mengalami PHK dari perusahaannya. Padahal saat itu planning saya tuh sebenarnya mulus-mulus aja, istilahnya kalau orang bilang ya udah lempeng-lempeng aja. SD-nya di mana? Harapan Mulia, SMP di 42, SMA di 40, kuliah di mana? UBM gitu kan. Ternyata dalam perkembangannya masalah ekonomi ini menghantam dengan luar biasa, sampai saya tuh sampai kepikiran mungkin saya nggak bisa kuliah. Mungkin saya nggak bisa kuliah sama sekali karena ekonomi keluarga saya itu sangat susah waktu itu. Nah kemudian 2020 tiba-tiba hal yang luar biasa terjadi, kita semua alami, itu COVID-19 ya. Karena COVID ini yang tadinya saya punya mimpi buat kuliah aja nggak jadi, ini tambah ada COVID lagi, ekonomi makin susah lagi. Terus akhirnya saya coba masuk kuliah di tahun 2020 itu di UI ya waktu itu, bukan masuk UI, cuma maksudnya tesnya di UI untuk jurusan ilmu komputer di BJ. Ternyata itu pun
nggak keterima. Dan mama saya juga udah ngomong, kalau keterima duitnya dari mana? Kita lagi susah, lagi covid kan. Katanya suruh cari kerja aja. Makanya waktu itu saya bilang, ya udah saya usahain cari kerja. Tapi kita semua tahu lah waktu covid itu jangankan cari kerja, yang hidup aja mati kan, apalagi buat cari kerja gitu. Yang kerja aja dipecat, apalagi yang mau nyari kerja dan belum punya pengalaman sama sekali. Nah di situ menurut saya salah satu cobaan yang luar biasa. Terus waktu itu akhirnya saya coba jalur mandiri untuk masuk kuliah dan itu lolos sebenarnya. Tapi uang masuknya itu 5 juta, uang kuliahnya 5 juta. Jadi berapa? 10 juta. Dari mana duitnya? Nggak ada kan? Nah waktu itu ada salah satu saudara saya, orang lumayan berada lah. Dia bilang katanya mau ngebayarin kuliah saya. Saya udah senang aja kan, lu dibayarin nih, siap kapan lagi kan dibayarin. Ternyata bukan dibayarin juga, dia kasih pinjem katanya. Ntar kalau udah kerja dilunasin. Tapi dia meragukan jurusan saya karena saat itu saya nggak jadi masuk ilmu komputer, masuknya ke geografi. Coba di sini ada yang tahu geografi kalau kerja jadi apa? Nah itu kan nggak ada. Bahkan waktu itu saya ditanya gitu, kamu kuliah geografi itu mau jadi apa? Saya bilang kan, ya kita lihat dulu katanya. Daripada kuliah yang gak jelas, sayang. Akhirnya saudara ini tuh mungkin bukannya menarik bantuan, tapi jadi meragukan bantuannya ke saya. Yaudah saya waktu itu berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau memang rencanamu saya harus kuliah di tahun 2020, maka buat mujizat, buat jalan. Tapi kalau nggak bisa Tuhan, lebih baik dibatalkan di sini. 1-2 hari berlalu, batas pembayarannya udah lewat. Akhirnya puji Tuhan, nggak masuk. Jadi 2020 itu saya lewati dengan nganggur, ya nganggur karena kenapa? Saya keluar kena COVID, saya di dalam rumah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ya yang luar biasa juga, saya juga kena COVID, keluarga saya juga kena COVID. Jadi kita semua kena COVID. Jadi udah nganggur juga kena COVID juga lagi. Emang ini ya tahun yang luar biasa. Tapi di 2021 saat itu saya coba lagi peruntungan untuk masuk kuliah lagi. Saya ikut tes lagi. Di UNJ lagi, tapi kali ini saya minta hikmat Tuhan, Tuhan saya harus pilih apa? Dan Tuhan arahkan saya ke biologi. Padahal biologi itu lebih nggak jelas dari geografi karena ngapain ngeliatin tanaman, ngeliatin binatang, emang jadi apa kan gitu. Tapi karena kebetulan saya emang dari SMA-nya suka biologi, jadi mungkin emang diarahkan ke sana. Begitu saya masuk biologi itu sama, perkaranya sama, masalah duit juga. Tapi yang luar biasa, kali ini tuh duitnya ada anehnya. Jadi saya percaya waktu itu sesuai dengan janji Tuhan, kalau ini memang jalan dari Tuhan, maka biarlah Tuhan yang buka jalan. Nah, kalau tahun lalu kan 10 juta. Tahun ini berapa? 8 juta, sama juga bohong sebenarnya. Tapi Tuhan yang sediain uangnya. Dan selama saya kuliah, itu pertolongan Tuhan sangat luar biasa karena saya bayar kuliah itu setiap 6 semester, setiap 6 bulan itu selalu susah buat nyari duitnya. Tapi berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali juga ada duitnya. Saya juga bingung entah gimana ceritanya. Nah makanya waktu itu saya juga agak sedikit bergumul dengan mama saya gitu karena mama saya itu nyuruh saya kuliah sambil kerja. Bukan saya nggak mau, Bapak Ibu Saudara. Di UNJ itu, di kampus negeri untuk kerja itu susah karena kita kuliah dari pagi sampai malam. Kadang-kadang sampai malam ya, kalau ada yang sampai sore. Kalau malam kerja, belum ada. Kalau yang tahu ada laporan praktikum, ada praktikum lapangan, pusing kalau kerja. Mungkin ada yang bisa kerja, tapi yang nggak kerja aja capek, apalagi yang kerja kan. Jadi kalau yang kuliah negeri biasanya itu nggak bisa sambil kerja. Jadi benar-benar menggantungkan uang itu ya bayarannya dari orang tua mau nggak mau. Tapi puji Tuhannya selalu ada mujizat Tuhan bisa bayar kuliah gitu. Sampai akhirnya saya lulus 4,5 tahun meskipun agak lebih dikit juga karena waktu itu saya ada masalah, saya kena satu penyakit TBC lah udah gitu ya. Jadinya ada kendala gitu karena saya itu kan kuliahnya itu mengambil bidangnya itu mikrobiologi, itu yang mempelajari bakteri, mempelajari virus gitu. Jadi karena saya ada TBC gak boleh dulu kerja, harus sembuh dulu baru bisa ngelanjutin. Ternyata setelah lulus pun itu luar biasa pertolongan Tuhan adalah saya lulus itu dimepet-mepetin karena tiba-tiba kampus saya mau akreditasi. Jadi yang harusnya lulusnya masih lama tiba-tiba dimajuin. Nah sayanya kocar-kacir, saya bingung ngerjain skripsinya, waktunya tinggal dikit.
Tapi sekali lagi pertolongan Tuhan luar biasa, semuanya bisa selesai tepat waktu dan akhirnya saya bisa lulus bulan Januari kemarin dan saya wisudanya bulan April kemarin. Beli kemuliaan bagi Tuhan. Kalau udah lulus kuliah, masalahnya apa saudara? Cari kerja. Zaman sekarang cari kerja susah. Saya tuh udah panik dari bulan Januari sebenarnya. Banyak teman-teman saya bilang, kamu udah mulai cari kerja di bikin orang bilang LinkedIn, LinkedIn gitu, LinkedIn, Jobstreet dan sebagainya. Saya udah bikin semua saudara. Gak ada satupun yang nyangkut. Saya juga bingung kenapa. Kayaknya bohongan itu kayaknya ya. Jadi udah saya bikin segala macem. Saya bagus-bagusin tuh LinkedIn saya tuh, ini fotonya yang paling ganteng, pengalamannya begini-begini. Tetap aja nggak ada yang nyariin saya juga bingung. Sampai-sampai namanya orang tua, anaknya belum dapat kerja, pasti pusing. Mama saya tuh gimana ya, mungkin ada sedikit omongan-omongan dari saudara-saudara juga. Itu kok udah lulus belum kerja gitu, suruh kerja ke jadi apa? Sampai salah satu saudara saya itu nawarin motor katanya. Ini kalau mau nih suruh ngegojek aja. Bukannya saya merendahkan Gojek ya, benar kata Pak tadi, nggak sesuai jurusan. Dan lagi meskipun itu sementara, tapi kan saya bilang ke mama saya, tunggu sebentar, jawaban Tuhan belum muncul nih. Saya bilang ke mama saya, mama jangan sampai jadi kayak Sarah. Sarah itu kan Tuhan udah suruh tunggu, dia bikin jalan dia sendiri. Akhirnya apa? Masalahnya sampai hari ini kelihatan kan. Gara-gara itu, gara-gara suruh kawinin pembantu kan. Makanya saya bilang ke mama saya, tunggu sebentar. Nanti sekitar bulan Juli itu kemarin ada program magang hub, itu program pemerintah. Jadi kalau belum kerja bisa magang 6 bulan, itu dapat gaji sesuai UMR di wilayah tempat kita kerja. Saya bilang tunggu sebentar, seenggaknya ikut itu dulu. Saya bilang kalau udah ikut itu, ntar ada pengalamannya enak mau nyari kerja gitu kan. Tapi ya mama saya juga orangnya gampang dipengaruhi sama ini sih ya, sama omongan orang gitu, gampang dengerin omongan orang. Jadi akhirnya sampai ada satu ketika saya mungkin bilangnya bukan ribut juga sih, tapi ada omongan yang mungkin sampai cukup berat gitu. Di situ saya pulang, saya nangis gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya minta kerjaan bukan buat saya, buat mama saya gitu. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, waktu Engkau tidak mau menyatakan mujizatmu saat itu, tapi ibumu Maria minta Engkau melakukannya, Engkau mau melakukannya. Engkau tahu rasanya jadi anak yang harus berbakti ke ibunya. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta kerja bukan buat saya, buat mama saya. Dan itu luar biasa saudara. Itu kejadiannya saya ingat hari Jumat mungkin bulan Juni ya. Itu hari Seninnya tiba-tiba saya ditelepon buat interview pertama saya. Karena sebelumnya kan saya bilang saya ngelamar di mana aja, jangankan dipanggil, dilihat aja kagak. Ini interview pertama, dipanggil pertama. Di mana saudara mau tahu? Ada yang mau tahu? Yang mau tahu boleh angkat tangan. Saya dipanggil interview di PT Indofood di Bogasari. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu interview di Bogasari adalah suatu perusahaan yang besar. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ke dapur lihat, pasti banyak produk Bogasari ya. Banyak-banyakin beli ya, biasanya dapat bonus. Jadi itu interview pertama saya, dan puji Tuhannya langsung diterima. Ternyata manajer yang waktu itu menginterview saya itu senang sama saya. Makanya saya bilang kalau kita ikut Tuhan benar-benar, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan yang pancarkan kemuliaannya melalui kita. Orang yang nggak percaya pun ngelihat kita kayak ngelihat Tuhan. Amin saudara. Amin. Gereja sama amin. Iya dong. Oh ya, di belakang tuh. Ya, jadi itu luar biasa jawaban dari Tuhan itu persis 3 hari. Karena saya percaya Tuhan bekerja di angka 3. Seperti kata Pak Agam yang berkali-kali katakan, Tuhan bekerja di angka 3. Waktu mama saya itu ngomong begitu ke saya doa sama Tuhan, Tuhan jawab di hari ketiga. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan jawab di apapun di hari ketiga ya. Tapi yang benar, doanya yang benar, jangan doa minta mobil hari ketiga, nolong kali ya. Jadi setelah itu prosesnya cukup lama, dari bulan Juni sampai jadi saya masuk itu di bulan Agustus ini, tanggal pertama. Jadi di Agustus ini banyak hal yang besar terjadi. Indonesia merdeka, ya meskipun kayaknya belum amat ya. Kemudian juga anaknya Pak Agam ntar mau ke luar negeri,
terus ulang tahun gereja kita, Wow. ulang tahun Ibu Gembala, ulang tahun pernikahan, banyak ya yang luar biasa. Jadi saya percaya ini juga termasuk bentuk kemerdekaan Tuhan berikan bagi saya dan juga ntar bagi kita semua. Saya yakin yang penting kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini juga sedikit pesan sponsor. Kenapa saya bisa mengalami mujizat ini? Karena saya senang untuk bersaksi di kul kita. Jadi ini pesan sponsor dari ketua kulnya yang di belakang. Jadi saya percaya kalau kita mau bersaksi ke Tuhan, kita bersaksi atas nama Tuhan, itu seperti kita itu lagi marketing Tuhan gitu. Dan kalau kita marketing Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan kasih lebih banyak lagi terobosan-terobosan. Sekarang kalau kita aja nggak mau bersaksi karena kita pikir hidup kita flat-flat aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi di hidup kita, ya jangan Tuhan bilang, oh ya udah nggak usah dikasih sekalian, akhirnya hidupnya datar-datar aja. Saya bilang, saudara mulai bulan depan minggu ketiga ajukan diri bersaksi, nggak usah yang berat-berat, bilang puji Tuhan saya dikasih hidup sama Tuhan, puji Tuhan saya masih punya pekerjaan, puji Tuhan saya masih punya keluarga yang percaya Tuhan. Karena itu sebuah kemewahan saudara. Sebagai orang yang keluarganya belum percaya Tuhan, punya keluarga yang bisa percaya Tuhan, bisa datang ke gereja bersama-sama, itu kemewahan yang luar biasa. Gak semua orang punya itu. Untuk nanti di surga bersama-sama keluarga, itu suatu kemewahan. Bersyukur, bersaksi, itu adalah hal yang berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan lupa bersaksi dan jangan lupa datang ke kul. Mungkin juga sedikit ini ya, saya tuh mungkin bilangnya iri rohani gitu. Karena Pak Agem itu tiap di mimbar pasti ceritanya mujizat yang terjadi di hidupnya, mujizat yang terjadi di hidup anak-anaknya. Anak yang pertama mujizat, anak kedua mujizat, anak ketiga mujizat. Saya bilang, kalau Pak Agem bisa, kenapa saya enggak? Kalau saya ditolong, saudara juga pasti ditolong. Jadi percayalah, ketika kita berkenan di hati Tuhan, ketika kita mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka mujizat itu pasti akan datang. Tapi minta mujizatnya juga yang masuk akal. Jangan tiba-tiba minta rumah, duitnya nggak ada, tapi mintanya rumah yang di Pondok Indah, yang di PIK, ya yang ada-ada dulu aja gitu kalau bisa. Jadi saya percaya setiap orang percaya mengalami mujizat, pasti yang percaya juga bisa. Karena Tuhan kita sama. Amin. Tuhan kita Yesus loh, sama loh. Tuhan yang disembah Pak Agem sama saya, sama saudara sama. Emang ada yang beda? Ada yang Tuhan yang kuangkong sini? Nggak ada kan? Sama. Jadi saya percaya kalau Pak Agem ditolong, kalau saya ditolong, saudara pasti juga ditolong. Sebagai penutup, mungkin bisa minta multimedia buka di ayat Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita baca bersama-sama supaya ini menjadi terobosan hidup kita, supaya ini dialami oleh kita semua. Bukan hanya saya, bukan hanya Pak Agem, bukan hanya nantinya ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami mujizat, tapi kita semua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mau dimaafkan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Aku saya ngomong waalaikumsalam. Ya luar biasa. Memang Wilson ini dia bertumbuh ya. Ya dari dulu ya bertumbuh sih, dulu kecil kan gitu. Nah, itu juga bertumbuh ya. Tapi memang secara rohani bertumbuh. Dia satu-satunya juga yang rajin ikut kul. Ya, makanya kalau Bang Ju udah doain, nembus gitu. Ya luar biasa. Memang kalau secara manusia ya, jurusannya biologi, cari kerja hari begini, kayaknya aduh, kita susah deh ya. Apakah saya baca berita itu yang yang orang nyari kerja itu sampai ngantri sebegitu banyaknya. Tapi lihat, bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Ya, makanya sekali lagi saya cuma ingatkan buat setiap dari kita, ayo ikut Tuhan tuh, jangan cuma main di permukaan. Waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan bukakan yang nggak mungkin jadi mungkin.
Kalau kita bisa, kita mampu ya, semua juga gampang. Tapi ya, bagaimana menembus yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kerjanya itu bukan di tempat yang kaleng-kaleng ya. PT Boga Sari sampai nggak kena Indofood. Ya kemarin di kesaksian itu kerjanya enak, kerjanya nggak ini dan luar biasa lah. Ya jadi menjadi kesaksian juga di tengah-tengah keluarganya, khususnya mamanya yang udah pindah lagi ke agama seberang. Tapi biar melalui ini juga mamanya boleh melihat bahwa Allah yang disembah itu bukan Allah yang mati. Yesus kita bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang membuka jalan saat dia ada jalan. Ya ada satu hal yang digarisbawahi. Ya ini menjadi satu hal yang menarik. Ya dia doa sama Tuhan. Dia doanya begini, saya minta kerjaan bukannya untuk saya, tapi untuk mama saya. Yang luar biasa ya. Jadi istilahnya dia nggak egois, tanya, oh gua udah kuliah nih, gua udah lulus nih, gua mau dapat kerja dong Tuhan gitu. Enggak, dia nggak egois. Tapi dia mikirkan mamanya. Bahkan tadi dia kutip kan, bahwa Maria aja waktu minta Tuhan, ya melakukan mujizat, Tuhan mau lakukan karena mamanya yang minta. Nah, dia juga kutip bahwa ayo tuh, saya juga mau buat demi mama saya. Ya akhirnya saya percaya Tuhan berkenan. Ya makanya sekali lagi buat setiap kita anak-anak, ya waktu engkau prioritaskan orang tua, kau akan lihat sesuatu yang Tuhan pasti kerjakan. Kenapa? Orang tua itu wakil Tuhan di bumi. Sudah bilang saya mengasihi Tuhan, Tuhan tak kelihatan. Tuhan kasih yang kelihatan apa? Orang tua kita. Ya makanya sekali lagi banyak anak-anak di sini hormati orang tua. Kamu boleh sekolah tinggi, kamu boleh pintar, kamu boleh punya banyak uang, tapi tetap orang tuamu adalah orang tuamu. Ya mungkin orang tua kita ya mungkin secara ilmu kalah jauh. Mungkin orang tua kita nggak sekolah tinggi. Ya kita mungkin nggak sekolah tinggi, mungkin kita punya penghasilan jauh lebih besar pada orang tua kita. Tapi dengar baik-baik, orang tua kita tetap harus kita dihormati. Karena itulah perintah Tuhan. 10 hukum Taurat juga sudah berkata, hormati ayah dan ibu. Ya kan? Itu satu perintah yang harus kita lakukan bersama-sama. Haleluya. Ya, terima kasih Wilson, biar terus maju terus. Ya, satu hal yang saya selalu wanti-wanti, saya ingat kalau Tuhan berkati melimpah-limpah, jangan lupa sama Tuhan. Ya, jangan lupa sama GP Panama. Ya, kalau Anda didoain berkat, udah diberkati, kabur. Ya, kabur lagi gitu. Ya, kabur lagi gitu. Nah, ini jadi mesti diingetin dulu sekarang. Ya, memang hari ini hari yang luar biasa. Jadi Agustus ini gereja kita juga ulang tahun. Ya, waktu itu begitu cepat sekali berjalan. Yang nggak terasa luar biasa. Ya, kita sudah mencapai hal yang begitu panjang yang Tuhan kerjakan. Ya, bahwa gereja ini ada semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kita nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, tapi kalau gereja ini ada sampai hari ini ada, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini juga itu nggak kebetulan, spesial hari ini. Karena hari ini kita dilayani oleh Marga Sinaga. Itu nggak kebetulan itu, nggak dirancang-rancang. WL-nya Marga Sinaga, singernya dua-duanya Marga Sinaga. Luar biasa kan? Alkitab berkata gini, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Nah, 2-3 orang Marga Sinaga berkumpul, Tuhan hadir, bukan hanya hadir, udah bawa berkat-berkatnya. Haleluya. Dan melebihi menjadi naga bonar. Wah. Itu dia udah terkontaminasi, makanya dia bukannya Batak, itu Batako. Ya, kita akan ya seremoni sedikit bahwa Tuhan sudah menyertai gereja kita hari ini ya sampai begitu panjang, ya 26 tahun, nggak sangka ya perjalanan yang panjang yang luar biasa ya. Yuk, saya cuma hanya katakan yuk kita mau sama-sama bertumbuh, yuk kita mau sama-sama berbuah sama seperti Wilson ya, supaya kita semua mengalami mujizat yang sama, berkat yang sama. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Kalau orang lain mengalami mujizat, kita juga pasti mengalami mujizat. Ya. Iya, minggu lalu ulang tahun gue ya. Sekarang gue lagi coba apa kurang itu pada mangan tuh. Ya minggu pesta. Ya kan?
ini mereka adalah orang-orang yang tahan banting. Ya, mereka yang kabur nggak tahan banting. Ya, ini mereka tahan banting semua. Diomelin tetap aja setia. Dan sekali lagi saya ucap syukur buat semua pekerja yang ada, buat Oyen, buat Andre, buat Bang Jul yang tetap setia. Biar saya juga minta kita semua doakan buat kami biar kita tetap terus strong, tetap sampai akhir kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Boleh ada satu orang mewakili doa buat gereja Pademangan tuh. Kami tip dulu. Ya udah, oke, tip sama-sama. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada yang mau wakili doa? Wilson. Ayo Wilson. Ini cocok nih, kalau lagi dia jadi ini nanti ya, kita promosiin jadi PDP. Yuk kita pakai berdiri yuk, benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan kedua tangan kita kepada para pengerja-pengerja kita di depan yang luar biasa ini, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas para pengerja Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, atas Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang boleh melayani tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di 26 tahun GB Pademangan ini Tuhan tidak akan terjadi Tuhan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Banyak Tuhan gereja-gereja yang silih berganti Tuhan yang datang dan pergi Tuhan karena mereka mungkin tidak berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan, tapi GB Pademangan bertahan selama ini Tuhan. Kami percaya Tuhan GB Pademangan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau meletakkan rencana-Mu yang lebih besar atas GB Pademangan Tuhan. Engkau telah menyiapkan Tuhan penuaian yang besar bagi GB Pademangan Tuhan. Bapak sertai Tuhan setiap pengerja-pengerja Tuhan yang setia ini Tuhan, yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan tanpa mereka Tuhan, tanpa kekuatan yang Kau berikan kepada mereka Tuhan, GB Pademangan tidak akan ada Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah bergereja di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terobosan yang lebih besar terjadi Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan GB Pademangan adalah tubuh-Mu Tuhan. GB Pademangan adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya rencana yang lebih besar lagi Tuhan Kau nyatakan atas GB Pademangan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk penuaian anak muda Tuhan, untuk penuaian anak-anak Tuhan di GP Pademangan Tuhan. Lebih dan lebih lagi Kau siapkan Tuhan dari GP Pademangan Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan anak-anak muda yang takut akan Roh Kudus, Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan Tuhan pengerja-pengerja baru yang setia juga Tuhan di GP Pademangan Tuhan. Engkau yang perluas Tuhan GP Pademangan ke kanan ke kiri Tuhan. Engkau yang perluas Tuhan wilayah-Mu di kerajaan di GP Pademangan Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi Tuhan di 26 tahun ini Tuhan, semuanya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. GP Pademangan telah melewati berbagai krisis Tuhan yang terjadi Tuhan, dan kami berhasil melewatinya Tuhan. Kalau Engkau sudah sertai kami sepanjang ini Tuhan, sertai kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan rencana-Mu atas GP Pademangan belum selesai Tuhan. Rencana-Mu masih panjang atas GP Pademangan Tuhan. Biarkan kami menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan di akhir zaman Tuhan, sampai kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali Tuhan. Biarkan kami Tuhan GP Pademangan menjadi salah satu penuai-penuai-Mu untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini para pengerja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Dan kita potong kuenya sama-sama ya. Potong kuenya. Ya. Ore,